Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul atau asal-muasal dari sebuah kosakata yang terdapat pada bahasa Indonesia. Dan inilah salah satu kosakata yang ada pada bahasa Indonesia, serta asal-usul atau asal-muasal kosakata itu dipergunakan dan terbentuk, hingga masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata itu, yaitu dari kata remeh. Contoh kalimatnya adalah, janganlah meremehkan pekerjaan orang. Kau selalu menganggap remeh seseorang. Yang bisa diartikan, sebagai tindakan merendahkan, yang menganggap sesuatu hal itu tidak berarti. Indonesia memiliki rakyat yang mencapai hampir 280 juta jiwa. Dengan rakyat yang sedemikian banyaknya, Indonesia pun memiliki keberagaman suku, adat dan tradisi, serta bahasa yang berbeda-beda. Dan bahasa Sunda adalah salah satunya, dari sekian banyak bahasa daerah yang berbeda-beda, pada setiap wilayah di Indonesia. Dan kosakata bahasa Indonesia terbentuk dan tercipta oleh rakyat Indonesia itu sendiri, yang dipergunakan dalam kesehariannya atau pada momen-momen kesehariannya, dalam bertutur kata. Dan sebenarnya kosakata dari kata remeh, tercipta dari sebuah istilah atau perumpamaan, pada bahasa Sunda, yang pada awalnya dipergunakan oleh sebagian besar orang-orang Sunda. Remeh dalam bahasa Sunda, remah dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah sisa-sisa nasi pada tempat sesudah kita makan, atau serpihan makanan yang berserakan, yang berakhir pada tempat pembuangan sampah. Kata remah pada bahasa Indonesia, didapat dari kata remeh pada bahasa Sunda, yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Namun yang masuk dalam inti pembahasan kali ini, bukan dari artian kosakata itu. Akan tetapi semua itu masih berkaitan. Kosakata remeh yang dimaksud, serta artiannya, adalah dari kata remeh, meremehkan, yang selalu ditujukan untuk sesuatu hal merendahkan, yang menganggap sesuatu hal itu tidak berarti. Mengapa bisa tercipta kosakata remeh, yang mengandung artian merendahkan, yang menganggap sesuatu hal itu tidak berarti? Mayoritas masyarakat Indonesia selalu menggunakan perkataan yang dibumbui dengan sebuah kalimat istilah atau perumpamaan. Seperti kata remeh, yang sebenarnya remeh itu adalah sebuah istilah atau perumpamaan, yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu ketika melihat sikap seseorang yang selalu menganggap mudah pekerjaan orang lain, atau ketika melihat dan mendengar suatu negara yang merendahkan negara lain. Contohnya seperti negara Malaysia, yang selalu merendahkan negara Indonesia dari segi apapun, mau dari segi ekonomi ataupun dari segi pembangunan kota. Negara Malaysia meremehkan negara Indonesia yang memiliki tekad untuk menjadi negara maju. Ini negara-negara miskin, kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia tak keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Cambodia. Gojek boleh pergi. Bahawa Gojek tak boleh menjaminkan masa depan anak muda, merosakkan anak muda lagi ada. Kita bukan Indonesia. Indonesia majoriti bukan orang Islam. Gojek di Indonesia boleh dijalankan sebab jalan raya dia terlalu sempit. Kemiskinan di Indonesia terlalu rendah. Gaji tak tinggi. Syed Siddiq nak membelakangkan atau tidak memajukan anak muda ke hadapan. Gojek yang mana anda semua tahu, kerajaan Malaysia ataupun kabinet Malaysia telah meluluskan kemasukan Gojek ke tanah air kita. Baru ni saya keluarkan statement mengatakan Gojek tidak sesuai untuk menjalankan operasi mengangkat penumpang di Malaysia atas sebab kita tidak perlu lagi apa-apa pengangkutan seperti teksi motor untuk beroperasi di Malaysia. Salah satu sebab pengangkutan awam kita dah di tahap yang terbaik. Kembali ke pembahasan kosakata remeh. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas. Kata remeh pada bahasa Indonesia didapat dari kata-kata sebuah istilah atau perumpamaan pada bahasa Sunda. Jika kita menggunakan kata remeh,
yang berarti kita mengambil sebuah istilah atau perumpamaan pada bahasa Sunda. Ulah ngaremehkeun kesang salaki. Sabab urang mah teu apal kumaha hesena neangan nafkah keur nu jadi anak pangajikanana. Asepan nongeng seeng nangkung boboko kosong aya napel oge remeh anu geus garing. Remeh itu adalah sisa-sisa nasi atau makanan di tempat makan, atau serpihan makanan yang berserakan, yang tidak mungkin lagi kita makan, alias sudah tidak ada gunanya untuk kita konsumsi, yang akhirnya berakhir di tempat sampah, atau kita pasti akan membuangnya karena merasa jijik jika kita memakan sisa-sisa dari makanan yang berserakan itu. Jadi, jika kita melihat atau mendengar sesuatu hal yang merendahkan, kita pastinya akan menggunakan istilah atau perumpamaan dari kata remeh pada bahasa Sunda. Serendah itulah artian dari sebuah istilah atau perumpamaan kata remeh. Bagaikan serpihan-serpihan makanan, dan serta bagaikan sisa-sisa nasi atau makanan pada tempat makan kita. Yang tidak ada bobotnya sama sekali, jika dibandingkan dengan makanan yang masih utuh. Jika kita dipinta untuk memilih, pastinya kita akan memilih makanan yang masih utuh, tidak mungkin kita akan memilih sisa-sisa makanan, atau serpihan makanan. Itulah kosakata yang ada pada bahasa Sunda, yang kerap kali dipergunakan. Yang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pada awalnya hanya dipergunakan oleh kalangan orang-orang Sunda, yang menyebar hingga ke seluruh daerah di Indonesia, bahkan sampai ke negara Malaysia. Dikarenakan dari sejak dulu, orang-orang Sunda banyak yang merantau ke tiap-tiap daerah di Indonesia, bahkan hingga ke negara Malaysia. Orang-orang Sunda kerap kali menggunakan istilah atau perumpamaan dari sesuatu remeh itu, sehingga kata remeh dipergunakan oleh kalangan banyak orang. Begitulah proses terciptanya kosakata yang ada pada bahasa Indonesia, yang penuh jalan ceritanya, asal-usulnya, hingga masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun bagaimanakah dengan Malaysia? Langkah Perdana Menteri mengarahkan agar surat rasmi tidak menggunakan bahasa kebangsaan tidak dilayan memang patut dipuji. Namun barah penggunaan bahasa kebangsaan lebih parah daripada sekadar isu bahasa dalam surat. Sikap dan tindakan yang meremehkan ketetapan perkara 152-6 dalam Perlembagaan Persatuan masih leluasa. Perkara 152-6 dengan jelas menetapkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi urusan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa awam. Dari mana Malaysia mendapatkan kosakata remeh itu? Apakah Malaysia memiliki cerita asal-usul atau asal-muasal kosakata remeh itu terbentuk dan hingga dimasukkan ke dalam Kamus Bahasa Melayu Malaysia? Mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang asal-usul atau asal-muasal kosakata remeh. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan yang membuat para penonton bingung, saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap di Kata Per Kata. Terima kasih.